Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku kesempatan kali ini masih dalam suasana Ramadan 1445 Hijriah hari kedua. Tema besarnya Ramadan bulan literasi. Mari kita cerita apa yang kita baca. Hari kedua. Kali ini saya bawa buku Rihlah Ibnu Khaldun. Ini penulisnya Ibnu Khaldun sendiri. Jadi ini catatan dari seorang Ibnu Khaldun. Catatan perjalanannya. Jadi memoir perjalanan Bapak Sosiologi dan Filsafat Sejarah. Paling brilian sepanjang sejarah. Wes, Ibnu Khaldun. Ya, Ibnu Khaldun ini buat teman-teman yang belum mengenalnya, dia adalah seorang sosiolog, ahli politik ya, di abad 9 Hijriah. Nah, buku ini memang cocok juga saya sampaikan di awal Ramadan ini, karena ternyata ulang tahunnya, jadi lahirnya Ibnu Khaldun ini juga awal Ramadan. Jadi bisa jadi ini bertepatan dengan ini. Beliau itu lahir di awal Ramadan, tapi tahunnya udah cukup lama ya. Tahunnya itu 732 Hijriah. 732 Hijriah. Sekarang 1445 Hijriah. Jadi sekitar 713 tahun yang lalu. Jadi ini kita hari ini ngobrolin tentang kehidupan seorang di 713 tahun yang lalu, yang terlahir di 713 tahun yang lalu. Saya membacanya seperti biasa, ini foto buku, bukan bedah buku secara serius ya. Ini hanya cerita tentang apa yang saya rasakan dan apa yang saya pikirkan saya pada satu buku gitu. Kebetulan buku ini sekarang buku ini, buku memoir perjalanan Bapak Sosiologi, memoir perjalanannya Ibnu Khaldun. Makanya judulnya Rihlah Ibnu Khaldun. Buku ini kalau teman-teman beli buku ini dan membacanya mungkin akan tertatih-tatih pada, ini kalau saya tertatih pada banyaknya nama. Jadi karena sejarah ini ya, memoir gitu ya, jadi Ibnu Khaldun ini menuliskan beberapa nama-nama yang terlibat tuh banyak gitu. Jadi kadang-kadang kecampur-campur, ini yang mana nih, saya buka ulang lagi, balik lagi gitu. Dan kisahnya ini benar-benar kayak film gitu, kayak kisah perjalanan. Kalau saya membaca dan saya merasa kayak mengikuti Ibnu Khaldun di perjalanan. Sehingga agak rumit saya menceritakan di putu buku saat ini ya. Mungkin saya nggak ceritakan detail ceritanya, karena ini benar-benar kayak film aja. Tapi saya sekilas tentang suasana yang saya tangkap ya. Yang jelas sebenarnya buku ini dikumpulkan oleh penelitinya ini kan nulis yang peneliti siapa? Sebenarnya judulnya tadinya itu Ta'rifat bi Ibnu Khaldun. Ta'rifat. Dia satu buku yang melekat pada kitab Al-Ibar. Jadi dia nempel di kitab Al-Ibar. Tapi ketika para peneliti di bab 2-nya nanti sebenarnya ada beberapa catatan penelitian, itu memang ternyata bisa dikumpulkan gitu. Jadi nanti buku ini tuh terbagi jadi tiga bagian. Yang pertama itu Rihlah Ibnu Khaldunnya, jadi kitab aslinya. Yang ini ditulis oleh Ibnu Khaldun dengan sudut pandangnya benar-benar dari si Ibnu Khaldunnya gitu ya. Namun di banyak sekali catatan kaki. Nah, ini yang menarik. Nanti serunya membaca buku ini tuh gitu. Saya termasuk yang bolak-balik. Jadi setelah baca ada catatan kaki, saya buka ke belakang gitu. Karena istilah-istilahnya kadang-kadang memang butuh contekan. Butuh contekan kalau saya ya. Sehingga saya buka bolak-balik gitu. Tapi nggak apa-apa, dinikmati kalau teman-teman nanti baca, nikmati prosesnya. Itu yang bagian pertama. Bagian keduanya adalah catatan peneliti. Jadi peneliti ini yang ngumpul ini punya catatan. Jadi ada beberapa naskah versi lama, nama kitabnya apa, itu dibahas di catatan peneliti. Jadi sebenarnya yang tadi saya ceritakan ya, sekilas tadi di depan, bahwa sebenarnya ini dulu nempel di kitab Ibar. Kitab Ibar, kalau teman-teman mungkin yang populer itu malah justru kitab Muqaddimah ya. Kitab Muqaddimah itu kitab pembukaannya Ibnu Khaldun. Itu tebal banget ya. Mungkin saya pernah singgung dulu di putu buku. Nah ini tapi ta'rif bi Ibnu Khaldun ini ada di tempelan kitab Ibar. Nah nanti bagian ketiganya adalah biografi dan pemikiran Ibnu Khaldun.
ini catatan-catatan tambahan ya dari biografi dan Ibnu Khaldun yang mungkin nanti saya akan bikin kita komentarin juga, karena di belakang itu malah ada beberapa pandangan filsafat sosial politiknya Ibnu Khaldun itu seperti apa, dan perbedaan antara Ibnu Khaldun dan Machiavelli. Menurut saya ini menarik ya. Kayaknya perlu nanti kita obrolin di ending-endingnya nanti. Baiklah, sekarang emang cocok nih hari kedua kita ngobrolin banyak kayak mendongeng ya, kayak mendongeng. Jadi sebenarnya buku ini menceritakan pertama didahului dengan nasabnya. Jadi seperti Ibnu Khaldun berkenalan siapakah dirinya. Nah ini termasuk yang saya mengagumi tradisi bangsa, tradisi para ulama terdahulu ya. Jadi Ibnu Khaldun ini sebenarnya nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan bin Muhammad ya, bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Khaldun. Jadi nama aslinya Abdurrahman, lalu di 10 nasab ke atasnya itu dia baru nyampe dengan Khaldun. Luar biasa ya. Jadi saya langsung berkaca ke diri sendiri gitu, waduh saya itu kakek buyut paling baru yang tidak tahu namanya, selebihnya udah lepas gitu ya. Walaupun kalau dulu ada om yang ngubung-ngubungin sampai ke Ronggo Warsito ya. Tapi saya sendiri malah nggak ngeh gitu, nggak punya catatan. Sebenarnya mungkin ini tradisi yang menarik ya, karena kan nama baiknya seorang Abdurrahman, seorang ahli sosiologi kan namanya Abdurrahman. Tapi dia membawa nama baiknya keluarga Khaldun, dan itu adalah nasab 10 di atasnya. Ibnu Khaldun itu 10 nasab. Menurut saya ini tradisi yang sangat menarik ya, sangat kedekatan nasab ya. Diceritakan bahwa dulu leluhurnya Khaldun itu dari Sevilla. Sevilla itu kan ibu kotanya Andalusia ya. Kalau kita mau googling ya, dulu itu Andalusia. Jadi kebesaran Islam di Eropa dulu termasuk di kota ini, Sevilla ini. Jadi ini sudah mulai sangat makmur ya. Kekhalifahan kepemimpinan Islam itu sudah sangat makmur sehingga muncul banyak ilmuwan gitu. Termasuk keluarga Khaldun nih. Keluarga Khaldun ini keluarga yang sangat dekat dengan ilmu. Kalau Abdurrahman sendiri, Ibnu Khaldun sendiri ya, ini terlahirnya di Tunisia. Jadi Tunisia itu ya sekarang ibu kotanya Tunisia ya. Tunisia di awal Ramadan tadi sudah saya kitarain ya. Awal Ramadan 732 Hijriah. Nah, di buku ini menceritakan setelah leluhur ya, termasuk di Afrika. Jadi kalau teman-teman nanti googling itu sebenarnya Andalusia itu kan di Spanyol ya, terus ke bawahnya kan Afrika Utara gitu. Jadi memang leluhurnya Ibnu Khaldun itu di sekitaran itu. Jadi sampai ke Maroko ya. Perjalanan hidupnya Ibnu Khaldun pun demikian. Dia belajar ilmu ya. Ini juga menarik nih buat catatan teman-teman ya. Jadi seorang Ibnu Khaldun ini sudah menghafal Al-Quran sejak sangat muda. Ya, dia sudah hafal Quran di luar kepala, kemudian dia bahkan dia menguasai ya qiraah sab'ah ya. Qiraah sab'ah, jadi dia udah ini kalau di sini sampaikan sampai 21 kali khataman. Jadi dia mengulang-ulang qiraah sab'ah itu sampai 21. Sebelum dia akhirnya belajar hal-hal lainnya. Jadi Al-Quran dulu. Sehingga ini ngingetin lagi ya, ini Ramadan hari kedua, walaupun butuh buku ini mengangkat baca buku-buku apapun di luar Al-Quran, tapi tentu saya mengingatkan teman-teman yang punya target tilawah Al-Quran, selesaikan juga targetnya. Ya minimal kalau mau 1 kali khatam ya berarti hari ini kalau yang udah puasa masuk hari kedua, hari ini sudah minimal juz 2. Kalau mau 2 kali khatam, itu hari ini sudah juz 4. Nah, di buku ini, mohon maaf nih saya kayak nggak cerita detail ya, karena memang terlalu banyak nama-nama dan ceritanya banget, lucu lah, seru. Ini banyak sekali syair-syair. Jadi Ibnu Khaldun ini seorang yang sangat menyukai sastra. Dan kedekatan Ibnu Khaldun, ini menjadi catatan ini. Saya jadi memahami mengapa Ibnu Khaldun seorang
sosiolog dan ahli politik di zamannya yang bisa sampai menulis buku Muqaddimah. Buku Muqaddimah itu buku yang mantap sekali ya, nanti kalau teman-teman kayaknya perlu ya. Bahkan kalau dengar-dengar kalau teman-teman yang mempelajari politik secara akademik, memang katanya itu bacaan wajib katanya, baca Muqaddimahnya Ibnu Khaldun. Di buku ini juga dibahas pasal per pasalnya, ya, ringkasan dari buku Muqaddimah itu. Tapi di sini di cerita rilahnya Ibnu Khaldun ini kita jadi tahu bagaimana buku itu dituliskan gitu. Jadi perjalanannya Ibnu Khaldun sebagai sekretaris sultan, ya, pernah menjadi sekretaris sultan, pernah menjadi penanda tangan, jadi dia juru tanda tangan, ya. Bahkan pernah, ini yang aku catatan-catatan aja yang menurut saya itu hal yang baru ya. Ternyata ada istilah nepotisme, nepotisme atau kolusi ya di era itu ya. Jadi ada namanya nakbah, namanya nakbah. Saya tadinya sempat apa ini nakbah nih, sampai saya cari catatan kakinya gitu ya. Ternyata nakbah itu gini, kalau pengertian nakbahnya itu musibah atau malapetaka yang menimpa seorang akibat penghargaan kepadanya baik dalam bentuk uang maupun hubungan kedekatan. Jadi karena dia selalu dekat dengan seorang amir ya, penguasa Bijaya ya. Dia sangat dekat ya, Amir Muhammad penguasa Bijaya dari golongan Al-Muwahhidun. Al-Muwahhidun ini golongan penguasa di Afrika Utara ya. Dia akhirnya sampai di penjara. Jadi Ibnu Khaldun ini pernah dipenjara oleh Abu Inan, Sultan Abu Inan. Ini menjadi bagi saya ini satu hal fenomena menarik. Oh ternyata kasus kedekatan yang menimbulkan apa ya, kecemburuan tanda petik penguasa itu ternyata sudah ada sejak dulu. Jadi dia ditangkap justru karena terlalu dekat dengan seorang penguasa lain gitu, amir ya. Akhirnya dipenjara seorang. Dua-duanya dipenjara. Walaupun akhirnya si Amir Muhammad itu dibebaskan, saya masih tetap ditahan sampai dengan dia meninggal. Jadi sampai akhirnya meninggal baru dibebaskan. Ini pengalaman seorang Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun saat itu sampai di penjara. Bahkan dia sampai ada syair panjang yang membuat akhirnya menyentuh hati Sultan ya. Sultan akhirnya mau bergerak membebaskan, namun keburu meninggal gitu ya kalau nggak salah. Tapi terus perjalanannya baik ya, karena setelah meninggalnya Sultan Inan kemudian diperbaiki nama baiknya. Ini ketika Sultan Salim lewat Andalusia ya, merebut kekuasaannya. Terus ini diceritakan dia menjadi sekretaris Sultan Abu Salim, penulis publikasi. Jadi akhirnya tetap menjabat ya, karena dia seorang yang intelektual di zamannya mungkin ya. Terus kemudian sempat ke Andalusia ya, bagaimana keluarganya dia titipkan ke keluarganya di Konstantinopel ya. Terus dia menjadi di Andalusia. Kemudian dia akhirnya loyalitas kepada Sultan Abu Hammu, ini penguasa Tlemcen, bacanya saya Tlemcen. Dan perjalanan panjangnya kayaknya nggak usah saya ceritain satu-satu ya, pokoknya dramatis lah ya, dramatis sekali kisah hidupnya Ibnu Khaldun ini. Dan ya sekali lagi itu, jadi cerita ini tuh membuat kita memahami mengapa seorang Ibnu Khaldun mampu menulis buku Muqaddimah yang demikian keren gitu. Muqaddimah itu keren sekali ya. Saya langsung lompat ke bab berikutnya aja lah ya, tentang karya-karya Ibnu Khaldun ya. Jadi salah satu poin yang saya catat di Muqaddimah itu adalah betapa setiap kekuasaan itu memiliki usia ya, dan usianya itu seperti manusia ya. Jadi setiap kekuasaan itu punya usia penguasa gitu ya. Nah, saya bagi pasal-pasalnya aja sekilas ya buat teman-teman nanti ini memantik, biar kalau mau beli buku ini atau sekaligus mau membaca Muqaddimah, buku Muqaddimahnya Ibnu Khaldun. Ada 6 pasal di Muqaddimah itu
Yang pertama bahas urbanisasi, ya, cara perpindahan dari manusia ya dari tempat ke tempat. Kemudian tentang peradaban Badui, ya. Yang ketiga tentang negara-negara. Yang keempat tentang negara-negara dalam ini daulah Islamiyahnya, ya. Kemudian pasal kelima tentang penghidupan, ya, dari jenis-jenis profesi, dan yang keenam tentang ilmu dan jenis-jenisnya sampai dengan ilmu Quran, hadis, fikih, sastra, teologi, psikologi, dan bahkan ilmu magis gitu. Jadi lengkap sekali di mukadimah itu. Ada satu hal yang menurut saya perlu jadi catatan juga adalah bagaimana Ibnu Khaldun, sebentar. Ibnu Khaldun dalam, jadi gini, cara pandang Ibnu Khaldun itu sederhana. Seorang itu masyarakat itu fase, namanya fase masyarakat itu pertama nomaden, ya. Kemudian dia invasi, kemudian perkotaan. Jadi mereka bergerak, kemudian dia mulai menguasai satu wilayah, setelah itu dia membangun satu kota. Nah, itu cara mereka bergerak. Kemudian bagaimana jatuhnya juga dituliskan oleh Ibnu Khaldun. Nah, termasuk bagaimana intrik di dalamnya. Karena Ibnu Khaldun ketika dia menjabat posisi sebagai sekretaris, sebagai juru tanda tangan, pernah juga menjadi, namanya punya jabatan yang menarik tuh apa ya? Aku tak jadi catatan. Pengawas masalah mazolim, nah, itu pernah dia pernah menjadi pengawas masalah mazolim. Mazolim itu adalah harta-harta yang diambil secara zalim gitu. Jadi dia pengawas, jadi mengawasi sehingga KPI dia, hasil kerja dia itu adalah berapa harta yang diambil secara zalim itu berhasil dikembalikan, dan dia termasuk bagus katanya di catatannya itu. Pengalaman dia dalam menjabat di banyak jabatan itulah yang menjadi catatan-catatan dia di buku-bukunya tentang bagaimana sifat orang ketika berkhianat, ya, bagaimana seorang itu, bagaimana ketaatan itu dibangun, bagaimana itu menjadi teori sendiri oleh Ibnu Khaldun. Dan ini menjadi menarik kalau kita akan bukan benturkan lah ya, kalau benturkan terlalu sadis. Kita coba perbandingkan dengan pemikiran Machiavelli. Nah, ini saya sengaja lompat langsung ke bab belakang. Jadi kalau di buku ini nanti di paling belakang itu ada antara Ibnu Khaldun dan Machiavelli. Machiavelli teman-teman mungkin sudah paham ya, dia kan pemikir politik Barat yang cukup populer ya. Dia menulis The Prince, pangeran ya, The Prince. Sementara kalau Ibnu Khaldun ya tadi kitabnya yang paling populer Muqaddimah atau Al-Ibar ya, kitab yang besarnya. Nah, apa sih perbedaan Machiavelli ini diceritakan ya. Memang agak beda tahunnya cukup banyak ya. Kalau Ibnu Khaldun itu wafat tahun 1406 Masehi, Machiavelli 1527. Jadi ya sekitar selisih berapa itu? Ya selisih satu abad. Nah, di sini diceritakan perbedaannya di mana gitu ya. Kalau Machiavelli dalam The Prince kan membuktikan kaidah politiknya itu saat dekadensi kondisi Eropa. Ya, jadi ada beberapa masalah di Eropa ya, sehingga waktu itu dia sekretaris negara dan mengetahui seluk-beluknya. Dia melihat bahaya, korupsi, intrik dan mengelilingnya. Jadi pelajaran yang ditangkap Machiavelli justru kehidupan itu terlalu kejam gitu ya, sehingga Machiavelli itu ini cenderung tidak percaya gitu ya. Jadi kan dia membagi negara itu menjadi republik dan monarki ya, kalau Machiavelli itu.
Kalau pangeran ini salah satu contohnya ya yang terlihat bedanya. Machiavelli itu ngelihat pangeran yang kikir itu jauh lebih baik daripada dia boros. Jadi pangeran yang kikir itu jauh lebih baik karena dia jadi lebih mudah mempertahankan kekuasaannya. Jadi pangeran itu sehingga memiliki sifat singa dan rubah. Singa saat dia ngebunuh, saat menyerang, ya. Lalu dia rubah saat dia menipu atau menyiasat, bersiasat. Jadi sebenarnya pangeran tidak perlu benar-benar dicirikan oleh sebuah kebajikan. Tapi dia harus dikenal sebagai pribadi yang kuat ya. Nah itu Machiavelli ya. Karena bagaimanapun juga dalam kondisi yang sedang seperti penuh intrik itu butuh karakter yang kuat. Nah, sementara Ibnu Khaldun kan dia memang tidak menyebutkan republik dalam kitabnya ya. Dia hanya menyebutnya jenis negara itu hanya khalifah, raja, sultan, dan emirat ya. Tapi Ibnu Khaldun ini masih percaya bahwa kekejaman itu merusak raja gitu. Jadi pangeran itu atau raja harusnya, pangeran atau raja ya, harusnya baik dan lembut kepada rakyatnya ya, tanpa kesewenang-wenangan. Jadi memang jadi kelihatan lemah kalau versi Machiavelli ya. Tapi ya ini yang membedakan banget ya. Jadi Ibnu Khaldun ini masih percaya bahwa kekuatan agama samawi, kekuatan keyakinan itu tetap menjadi penyempurna satu negara. Jadi negara itu memang nggak harus dengan berdasarkan keyakinan atas keimanan Tuhan ya, berdasarkan agama yang samawi, namun agama samawi yang menjadi dasar itu bisa menyempurnakan satu negara. Jadi gitu, itu kemaslahatan. Itu yang membedakan Machiavelli dengan Ibnu Khaldun. Ya kata buku ini, walaupun buku ini kok penelitinya nggak ditulis ya, justru dia menampung. Oh ini penahkik namanya Muhammad bin Taqwid At-Tanahji. Oke, penahkik. Diangkat sebagai peneliti Institut Riset Arab. Wow, subhanallah. Dia lahir di 24 April 1917. Jadi penahkiknya itu udah sangat lama ya. Muhammad bin Taqwid At-Tanahji. Ya. Meninggal tahun 74. Sudah cukup lama. Dia di Maroko. Dia meneliti dan menahkik manuskrip klasik khazanah Islam. Oke, ini cukup menarik ya teman-teman. Mohon maaf saya tidak cukup komprehensif menjelaskan kitab ini, namun saya hanya memantik lah ya bahwa teman-teman perlu kayak membaca buku ini karena sangat komprehensif. Ya ini yang saya ceritakan tadi, catatan kakinya itu sampai 693 nomor catatan kakinya. Jadi beberapa di kitab awalnya itu Rihlah Ibnu Khaldun itu kalau ada catatan kaki kita mesti buka ke belakang, itu ada 693 poin catatan kakinya, dan itu sangat membantu menjelaskan. Jadi kalau misalnya tentang ini coba dibuka, oh itu ternyata adalah satu negara di sini. Saya mainnya ini, kalau teman-teman boleh ikutin langkah saya, selain saya seperti biasa menuliskannya di kertas karena membantu ingatan saya, apalagi terlalu banyak nama tadi ya. Satu lagi berteman handphone. Jadi kita buka Google. Jadi saya buka ke catatan kaki, saya Google langsung. Apa kata Google misalnya tentang tadi Sevilla itu di mana? Oh, ibu kota Andalusia. Kalau Andalusia itu di mana? Terus atau Tunisia, Andalusia berapa jaraknya? Maroko. Jadi kita bisa membayangkan petanya, membayangkan perjalanannya Ibnu Khaldun. Saya pikir itu sangat membantu buat teman-teman menikmati satu jenis buku yang bergaya biografi seperti buku ini ya. Itu kayaknya teman-teman bisa dengan cara yang tadi saya pakai, yaitu membuka Google, cari Wikipedia-nya ada sekaligus petanya, jadi di kepala kita punya gambaran. Oke ya, selamat melanjutkan Ramadan. Ingat Ramadan bulan literasi. Ayo terus cerita apa yang kita baca. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.